Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi revolusi Cina yang bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini latar belakangnya ada 5. Yang pertama adalah dominasi Inggris di Cina. Inggris merupakan bangsa barat yang berhasil membuka Cina untuk perdagangan Eropa. Kemudian yang kedua adalah melemahnya dinasti Qing atau dinasti Manchu. Dinasti Qing atau dinasti Manchu ini bukanlah asli penduduk dari Cina, karena penduduk asli Cina itu merupakan dinasti Han. Kemudian kekalahan Cina atas Jepang pada perang yang terjadi tahun 1894 sampai 1895. Kemudian adanya korupsi di kalangan istana dinasti Manchu. Kemudian munculnya kaum cendekiawan dan paham-paham baru di Cina. Ini merupakan latar belakang terjadinya revolusi di Cina. Adapun berbagai perlawanan terhadap pemerintah maupun dominasi asing di Cina, antara lain adanya perang candu atau perang opium di sini disebabkan oleh penyelundupan candu yang dilakukan oleh Inggris. Perang tersebut mengakibatkan kekalahan pada Cina yang pertama harus menandatangani perjanjian Nanjing atau Nanking yang mana salah satu isinya Cina itu harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris. Juga Cina harus membuka berbagai pelabuhan untuk Inggris, diantaranya di Kanton, Kaiman, Nangbu, Guangzhou, dan Shanghai. Selanjutnya Perang Candu II, Cina juga harus mengalami kekalahan lagi dan harus menandatangani perjanjian Tianjin yang isinya antara lain Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia diizinkan untuk membuka kedutaan di Beijing. Kemudian berbagai pelabuhan baru dibuka untuk negara-negara barat tadi. Cina juga harus membayar kerugian perang. Selanjutnya ada pemberontakan Taiping, merupakan perang saudara di Cina terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh Manchu dengan gerakan milenarisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Kemudian ada pemberontakan Nian. Pemberontakan ini gagal, akan tetapi mengakibatkan kekacauan ekonomi dan korban jiwa yang besar. Kemudian ada pemberontakan Pantai, yakni gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing. Selanjutnya ada gerakan Boxer, di mana gerakan ini anti asing, anti imperialis, menyerang orang-orang asing yang membangun jalur kereta api, dan juga orang-orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Cina atau Tiongkok. Selanjutnya tokoh revolusi Cina, di sini ada Dr. Sun Yat-sen menjadi Presiden Republik Cina, kemudian terkenal dengan ajarannya yakni San Minchu-i, yakni Minsen atau nasionalisme, Minchu demokrasi, dan Minseng atau sosialisme. Kemudian yang kedua ada Chiang Kai-shek, ini merupakan penerus dari Sun Yat-sen, berhasil menyatukan Cina Utara dengan Cina Selatan. Pada masa Chiang Kai-shek ini melakukan pembantaian terhadap orang-orang komunis. Selanjutnya ada Mao Zedong atau Mao Zedong. Ini pemimpin komunis yang melakukan perlawanan terhadap Chiang Kai-shek. Kemudian pada tahun 1949 mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Selanjutnya proses revolusi Cina di sini pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi pemberontakan di daerah Wuchang atau terkenal dengan Wuchangdai, menjadi titik tolak munculnya pemberontakan skala nasional di Cina. Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dari Republik Cina. Sun Yat-sen sendiri mendirikan partai nasionalis yang terkenal dengan nama Partai Kuomintang. Selain partai nasionalis juga ada partai komunis yaitu Kuomintang. Pada tanggal 12 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri digantikan oleh Jenderal Yuan Shikai, akan tetapi memerintah secara otoriter. Setelah meninggalnya Jenderal Yuan Shi, kemudian Sun Yat-sen kembali menjadi Presiden Cina. Selanjutnya pada tahun 1924 digantikan oleh Chiang Kai-shek yang berhasil menyatukan Cina Selatan dengan Cina Utara. Akibat pembantaian yang dilakukan oleh Chiang Kai-shek, kemudian terjadi perlawanan dari kaum komunis.
yang dipimpin oleh Mao Zedong, dan akhirnya kaum komunis berhasil mengalahkan kaum nasionalis. Kaum komunis membentuk negara namanya Republik Rakyat Cina, sedangkan orang-orang nasionalis kemudian pindah ke selatan dan mendirikan negara namanya Taiwan. Adapun dampak revolusi Cina, yang pertama adalah bentuk pemerintahan Cina berubah dari yang awalnya kekaisaran menjadi republik. Kemudian yang kedua, memberikan dorongan bagi negara-negara lain untuk melakukan revolusi yang dalam rangka menentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Kemudian yang ketiga, ajaran San Mencui memberikan ide-ide baru untuk bangkit melawan kolonialisme. Demikianlah materi mengenai revolusi Cina, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.